Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya dengan lebih bersemangat, barangkali ada di antara kita yang punya hutang, mudah-mudahan cepat bisa nyauri. Mudah-mudahan yang disauri mboten purun. Kenceng aminnya ya kalau ada ancaman doanya ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Mukarram, para alim ulama, para kiai, para ibu nyai, para masyayikh, para tokoh masyarakat, para panutan, utamanya spesial hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhyiddin Zuhri MAG, Sugeng Rawuh Yai, dan juga para pemirsa serta seluruh jamaah ngabuburit yang berada di ruang utama Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Syukur Alhamdulillah, hari ini Selasa tanggal 24 Februari 2026 bertepatan dengan tanggal 6 Ramadan 1447 Hijriah. Kita bersama-sama dapat hadir dalam rangkaian program Healing Ramadan 1447 Hijriah yang bertemakan Tenang Jiwa Kuat Raga. Acara ini dipersembahkan oleh Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya dan didukung oleh Pesantren Digipreneur Al Yasmin Surabaya dan juga Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur. Dan kami sampaikan Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa manfaat ketika Bapak Ibu sekalian mengikuti acara ngabuburit di Masjid Al-Akbar Surabaya, yaitu diawali dengan khotbil Quran, one day one khotam. Kemudian kita bersama-sama juga akan ngaji bersama ustadz yang berkompeten. Selain itu, Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir selama kita berada di majelis ngaji ngabuburit kali ini. Bapak Ibu sekalian akan disiapkan paket takjil, yaitu kurma, air mineral dan juga nasi untuk berbuka puasa. Jadi tidak perlu khawatir, kita khusyuk mengikuti ngaji ngabuburit kali ini. Dan untuk edisi kali ini kita akan mengambil tema Islam dan Lingkungan, Ekoteologi dalam Islam bersama Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhyiddin Zuhri MAG. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya Allah wa nusalli wa nusallimu alaika ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. Wa ba'du ulama'ana al-kiram wa zu'ama'ana al-a'izza, wa bil khusus punyai cita ya, selaku host mendampingi kita istiqomah, mudah-mudahan beliau sehat selalu. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Gen Zita, semuanya yang hadir mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita tinakdir bisa berada di tempat yang paling mulia, paling dicintai Allah, yakni masjidnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul ardi ilallahi masajiduha. Di atas muka bumi ini, titik koordinat yang paling dicintai Allah itu adalah masjidnya. Dan kita sedang berada di sini. Berarti panjenengan melakukan pilihan yang tepat. Berada di tempat yang tepat. Tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sama-sama puasanya dengan yang lain, tapi yang lain memilih tempat misalnya di pinggir-pinggir jalan untuk ngabuburit, ya, di mal-mal supaya nggak kerasa sambil window shopping gitu, nanti sambil ngantri ke tempat kuliner, atau di tempat-tempat hiburan, tempat-tempat healing yang lain. Tetapi panjenengan alhamdulillah
ya, mendapatkan hidayah, inayah dan taufikillah untuk bisa berada di tempat ini, tempat yang paling dicintai Allah di atas muka bumi ini, dan untuk melakukan aktivitas yang mulia di tengah-tengah Ramadan sambil menunggu buka. Kita healing, tapi healingnya positif. Alhamdulillah. Dan satu kebahagiaan yang tidak diberikan ke orang yang lain selain mereka yang berpuasa, sebentar lagi akan kita dapatkan, yaitu berbuka, ya kan? Ala inna lis-shaimina farhatani farhatan fid dunya inda waqti tajilina. Gitu. Yang nggak puasa nggak dapat ini kebahagiaan, kesenangan, yakni hanya berupa mungkin seteguk air, beberapa butir korma, ya, beberapa piring gulai, rawon, sate, dan lain sebagainya. Wa farhatan inda liqa'i rabbih, yaitu nanti di surga. Hadirin rahimakumullah, orang-orang yang berpuasa insya Allah mereka akan diberikan ketenangan. Sebab di dalam hidup ini ketenangan itu penting, ya. Dan itu hanya bisa terjadi apabila seseorang ini menghayati sepanjang hari, sepanjang hidupnya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan panjenengan sampai sore ini bertahan untuk nggak mokel, ya. Sebenarnya tadi kan bisa saja mokel. Berangkat ke sini alah nggak ada yang tahu, tanya temannya, "Poso, Mbak?" "Poso delok lho garing." Padahal habis mampir es tebu. Ya. Nggak ada yang tahu, tapi kita bertahan. Mengapa bertahan? Karena kita yakin bahwa meskipun orang lain nggak tahu kalau kita mokel, Allah lo tahu, gitu. Nah, kalau kesadaran seperti ini kita latihkan terus di dalam hidup kita, ya, termasuk di dalam urusan hablum minan nas, hablum minal alam, insya Allah kehidupan kita ini akan positif, on the track. Ya, tidak hanya urusan ketika kita sedang melakukan ritual, kita merasa Allah hadir, Allah melihat kita sedang bersujud, sedang taraweh. Tetapi pun saat kita berhubungan dengan manusia, dengan semesta alam, bahkan tumbuhan dan hewan yang di lingkungan kita semua, kita merasa bahwa senantiasa Allah melihat kita. Apakah kita berbuat baik atau tidak? Apakah kita memiliki sikap yang positif atau tidak? Nah, inilah yang ingin saya sampaikan, bagaimana Islam ini mengatur etika hubungan antara kita manusia ini dengan alam semesta. Ya, kalau di dalam bahasa akademik yang kontemporer ini biasa memang disebut ekoteologi. Ekologi adalah ilmu tentang alam. Lalu beberapa dekade ini muncul banyak research yang menghubungkan antara ilmu tersebut dengan satu ilmu tentang tauhid, tentang agama, ya. Maka sarinya adalah ekoteologi. Bagaimana memandang alam ini, memandang semesta ini dalam pandangan agama, dalam pandangan teologi, pandangan ketuhanan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ibadah itu tidak hanya sholat, kan? Ibadah itu juga tidak hanya puasa. Ibadah itu tidak hanya hal-hal yang bersifat ritual, tetapi sepanjang hari di dalam kehidupan kita, 24 jam, 7 hari, setiap waktu kita itu hakikatnya adalah ibadah. Dan kita diciptakan untuk itu. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau ada ma dan illah di dalam satu struktur bahasa, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu
Hanya. Jadi kita ini diciptakan hanya. Hanya itu berarti menafikan yang lain. Enggak ada urusan yang lain selain ibadah. Berarti 24 jam kita punya kesempatan itu harus full ibadah. Maka ibadah tidak boleh hanya diterjemahkan sholat, tetapi bekerja juga ibadah. Iya kan? Ke kantor ibadah, sekolah ibadah, jalan-jalan ibadah, berkebun ibadah, beternak ibadah, beraktivitas apapun hakikatnya adalah ibadah. Nah, saya ingin sampaikan salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ini sangat populer. Beliau bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahmanu tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ya. Ar-Rahimuna, orang-orang yang memiliki jiwa kasih, mencintai, menyayangi. Yarhamuhumur Rahmanu tabaraka wa ta'ala. Allah akan menyayanginya. Allah akan mencintainya. Dan apa yang lebih beruntung dalam hidup ini dibandingkan dengan apabila kita mendapatkan cinta dan kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dicintai itu hidupnya direken kan, ya. Nah, kita laki kalau dicintai sama istrinya belum datang aja sudah dipikirin nanti minum kopinya gimana. Ibu-ibu juga begitu. Kalau dicintai suaminya, ya, enggak usah minta nanti lebaran ini pakaian apa, sudah dipikirkan. Dan bahkan nanti mungkin disediakan yang terbaik. Kita dicintai Allah adalah keuntungan yang luar biasa. Orang yang mencintai akan dicintai. Irhamu man fil ardi, maka kasihilah siapa man, orang fil ardi di atas muka bumi ini. Tapi di dalam tafsirnya para ulama menjelaskan, man di sini sesungguhnya bukan hanya orang. Tafsirnya ialah setiap makhluk Allah di muka bumi ini sayangi. Itu. Yarhamukum man fis sama, yang di langit sana para malaikat akan mendoakan kita terus-menerus supaya mendapatkan kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah pun akan mengasihi kita. Nah, itu betul. Kalau kita mencintai orang, kita berbuat baik kepada dia, nanti kita ini akan mendapatkan kebaikan meskipun nuwun sewu. Belum tentu dari orang di mana kita berbuat baik kepada dia. Salah kalau kita berharap aku berbuat baik ke kamu, ya, nanti saya akan mendapatkan kebaikan dari dia. Belum tentu begini hukumnya. Ya, belum tentu. Kalau kita punya ekspektasi begitu, sering kita ini kecewa. Loh, kamu dulu loh pas nggak punya gini tak kasih. Ternyata pas aku susah, pret. Lah. Karena keliru ekspektasi. Yang betul itu adalah bahwa kerahmatan, kebaikan yang nanti akan kita dapatkan nggak mesti dari dia di mana kita berbuat baik kepadanya. Maka termasuk nun sewu man itu tidak hanya ke orang tetapi ke hewan, ke tumbuhan, itu tetap harus kita kasihi semua. Ya, tetap harus kita kasihi semua. Dan nggak mungkin kan misalnya ya kita berbelas kasih kepada hewan, nanti dia memberikan kebaikan buat kita. Nah, belum tentu menyenangkan, kadang-kadang justru sebaliknya. Nah, kepada siapapun basisnya adalah sayang. Teman-teman sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah. Ya, kapan hari ada tetangga fobia itu sama kecoa. Kecoa itu Mbak Cita. Nah, itu temannya istri pengajian itu. Anggerono kecoa, masya Allah, kirap-kirap, panik sekali, marah-marah, fobia. Nah, satu saat minta saran,
gimana ini caranya. Sedangkan di rumah itu selalu saja ada kecoa. Tak berikan kapur ajaib apa macam-macam dalam daftar pembelanjaan itu lengkap pokoknya, semua saran untuk mengusirnya, tidak mempan. Saya tanyakan, tambah banyak Ustaz, diracun juga datang lagi. Ya iya, saya bilang itu karena dibunuh, pas mati itu yang takziah lebih banyak gitu ya. Itu kawan-kawannya kan datang. Terus gimana ini caranya? Sudah gini aja, sudah jangan dibunuh, jangan dibunuh. Ikhtiar yang lain saja coba. Barang-barang dikurangi, ya, bersihkan itu rumah, lalu pasrahkan setelah itu kepada Allah. Itu kan yang ngatur semua kan Allah juga. Kecoa-kecoa itu bisa sampai ada di situ, yang memberikan kuah, ya, yang memberikan energi itu adalah Allah. Setelah itu pasrahkan kepada Allah. Sudah diikuti Pak. Ternyata alhamdulillah selesai. Ya, enggak usah dibunuh. Kecoa-kecoa pergi sendiri. Karena kalau dibunuh itu yang lain takziah. Iya, teman-temannya. Nah, ternyata kita harus sayang kepada apapun. Lagi pula Bapak Ibu sekalian, alam ini diciptakan dengan keseimbangan. Dalam bahasa agamanya itu termnya namanya mizan. Ya, saya bacakan ayatnya supaya tidak keliru. Sering kali panjenengan juga baca ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tataghaw fil mizan. Itu di surah apa itu? Sering? Ar-Rahman gitu tuh ya. Nanti terusannya begitu. Nah, langit diangkat wa wada'al mizan, itu di atas hukum keseimbangan. Coba, hebat enggak Allah ini? Bikin tata surya yang sekian planet, termasuk yang kita tempati salah satu dari sekian juta itu di awang-awang di semesta ini kayak terbang sendiri-sendiri, bergerak di porosnya masing-masing, tidak ada kendali tali atau apapun.
seling gitu. Kan muter-muter nggak ada seling, tapi muter-muter juga nggak jatuh ke sana kemari. Itu diciptakan oleh Allah dengan keseimbangan. Ada oksigen di sana, ada gravitasi di sana, ya kan? Panjenengan masih ingat belajar fisika itu? Dan hari ini para ilmuwan sangat mencemaskan akan hilangnya keseimbangan ini dan sehingga akan menimbulkan satu bencana yang besar. Apa itu? Semakin menipisnya oksigen. Akibat apa? Akibat eksplorasi yang berlebihan, ya. Akibat pemanfaatan yang eksploratif tentang bahan bakar, gas, ya, minyak dan lain sebagainya. Kemudian terjadi pemanasan global dan seterusnya. Akhirnya apa, Bapak Ibu? Ya, yang terjadi adalah ketidakseimbangan. Yang terjadi apa? Banyak bencana, banjir dan lain sebagainya akibat itu semua. Loharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinnas. Nah, oke, nanti mungkin kita bisa lanjutkan di sesi-sesi berikutnya. Nggih, tidak terasa apa yang beliau sampaikan sudah pada sampai di sesi tanya jawab. Untuk itu kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Kenzi dan juga Kenzita. Kami persilakan, ada pertanyaan? Oh ya, boleh Kak, silakan. Mic-nya. Sini Kak. Berdiri di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allah wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan Yai, nama saya Laila dari Surabaya. Jadi pertanyaan saya begini Yai, tadi kan Yai menjelaskan bahwa kita sebagai manusia itu juga harus menyayangi man. Yang man itu bukan berarti hanya manusia saja, hewan, lingkungan dan lain sebagainya. Nah, saya ingin bertanya Yai, ini pertanyaan suatu keresahan saya sebenarnya. Kan hewan cicak itu memiliki kisah tersendiri, yaitu salah satunya meniup api saat Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud. Lah, hewan cicak itu juga akhirnya diberi julukan Fuwaisikoh atau hewan yang kecil dan jahat. Nah, kita sebagai manusia itu apakah harus tetap membunuh cicak yang notabene-nya cicak itu juga hewan, atau membiarkannya saja sebagai bentuk kita menyayangi lingkungan dan hewan? Sampun, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Yai. Baik. Cicak-cicak di dinding ya. Iya. Hewan sekalipun itu berbahaya, ya, berbahaya dalam pengertian selama ia hidup di habitatnya tidak mengganggu dan mengancam keselamatan kita, tidak boleh kita membunuhnya. Ya, semua ini diciptakan oleh Allah, ada hikmahnya, termasuk hewan-hewan buas yang menurut kita, wah ini kalau nggak ada enak dong, aman ya. Tapi mengapa Allah ciptakan itu? Pasti ada hikmahnya. Ya, sebab dunia ini penuh keseimbangan. Coba bayangkan, laporan beberapa LSM lingkungan tahun 2004 akhir itu menunjukkan bahwa semakin punah hewan-hewan yang ada di alam ini akibat perburuan, akibat eksploitasi dan lain sebagainya. Dan ini nanti suatu saat pasti akan memunculkan satu ketidakseimbangan yang lain, karena habitat itu ekosistem alam ini itu terbangun atas macam-macam rangkaian tadi gitu ya. Nah, tumbuhan juga demikian. Nah, lalat pun itu, kalau ya lalat pun yang menjijikkan itu kalau jatuh di
gelas kita, apa kata Nabi? Delep nomisan, baru buaan. Mengapa kata Nabi? Karena satu sayapnya memang dia membawa racun, tapi satu sayapnya itu ada penawar atau obatnya. Demikianlah keseimbangan alam itu. Maka apabila kita berlaku tidak adil kepada alam ini dengan fasad itu, dengan merusak, maka yang terjadi apa? Alam akan berbalik menjadi bencana bagi kita. Maka ad-dararu la darara wala diror. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan membuat sesuatu yang bahaya dan jangan membuat sesuatu membahayakan kita. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ya apa banyak misalnya konsumsi plastik yang terlalu banyak. Coba bayangkan, ya. Satu orang ya plastik pentol cilok satu saja. Tapi kalau segini banyak makan pentol cilok, lalu plastiknya dibuang ke got, itu bayangkan. Setiap hari pengurus masjid itu obrak-obrak di grup itu. Ya pusing kan? Padahal ya itu areal publik. Satu enggak indah. Nanti kalau orang senggayungan se-Surabaya makan pentol cilok semua, nyantolnya di sungai sana, banjirlah yang ada. Dan bagaimana diurai itu perlu ratusan tahun. Panjenengan bisa sekali-kali jalan ke dekat Bung Tomo sana, lihat gunung sampah itu, yang tiap hari panjenengan kumpulkan sedikit. Dan jika sebagian besar tidak bisa diurai, bagaimana masa depan bumi ini? Dan kalau itu terjadi, maka menghasilkan bencana yang bandul, bahasa Surabaya, menyerang balik kepada kita, akhirnya menimbulkan, ya kemarin kita tahu Aceh itu bagaimana sih ya, Sumatera Barat, bagaimana banjir bandang sedemikian rupa, ternyata apa? Kayu-kayu di atas habis ditebangi. Maka ya tentu hutan tidak lagi bisa menyerap air, ya kan? Daun-daun yang cukup diciptakan oleh Allah itu tidak bisa lagi menyerap karbon. Orang hidup bahkan cepat mati karena keracunan gitu. Dan hari ini saya baca awal 2005 itu research ini menunjukkan bahwa polusi itu mikroplastik katanya itu sudah masuk ke otak loh, ke otak sampai ke plasenta. Itu sudah batas biologis yang harusnya tidak boleh tercemar. Coba bayangkan kalau plasenta tercemar, kalau otak-otak kita sudah kemasukan mikroplastik, mikirnya apa coba nanti? Gitu ya. Konslet semua itu. Konslet semua. Wong itu plastik itu nggak bisa dialiri listrik kan? Bagaimana padahal ini adalah sangat vital sekali buat kita. Demikian juga plasenta, inti dari sel. Kalau itu sudah tercemari plastik, bagaimana keadaannya? Generasi kedepannya bagaimana? Baiklah, sehingga hemat saya di dalam konteks ekoteologi ini, berlaku baik kepada lingkungan itu sebenarnya adalah bagian dari beragama, ibadah itu sendiri. Sebagai apa? Sebagai khalifah. Allah berfirman, ya, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Siapa khalifah dimaksud? Kita, anak Adam. Apa maksudnya khalifah itu? Khalifah itu kan duta besar. Khalifah itu wakil representatif Tuhan di bumi ini, ya kita representatif. Maksudnya apa? Kalau Tuhan baik, kita harusnya juga baik. Kalau Tuhan menginginkan baik kepada alam ini, yang seimbang alam ini, ya kita buat, kita lestarikan keseimbangan itu. Wahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah seperti Tuhan berbuat baik kepadamu. Tuhan menginginkan kebaikan, diciptakannya lah ada panas, ada dingin, ada hutan, ada laut, ada gunung dan lain sebagainya. Gunung jangan diambili buat tambang semua, ya. Karena itu perlu ada daratan yang tinggi menjulang, ada pohon-pohon di sana jangan ditebangi. Itu semua keseimbangan alam yang Allah mengendaki kebaikan. Kita pertahankan.
Bahkan nuwun sewu, air saja, air ya, itu nggak boleh loh diboros-borosin. Nabi SAW pernah satu saat datang ketika saat bin Abi Waqqas itu wudhu. Lalu Nabi bilang, apa yang kamu lakukan itu kok boros sekali kamu? Saat lalu menjawab, loh apa ada istilah boros dalam berwudhu? Iya, kata Nabi, ya ada boros. Bahkan apabila kamu berwudhu di air yang mengalir di sungai. Jangan dumeh kita ini orang Indonesia banyak air, ya lalu boros memakai air. Nah, air pun harus kita jaga kelestariannya, ya. Maka alhamdulillah masjid ini sudah luar biasa, eco friendly. Di masjid ini panjenengan wudhu, airnya bekas wudhu itu masih mengalir ke kolam lele, ke kolam untuk tanaman, bisa dipakai semua. Jadi kita pun di rumah jangan boros-boros air, kalau bisa bikin limbah air habis wudhu. Buat apa nih wudhunya? Nyuci mobil dan lain sebagainya. Demikianlah cara kita beribadah dalam konteks hubungan kita dengan semesta. Gitu Mbak Ansita. Gitu ya Kak. Jadi kalau tidak perlu membunuh, asal tidak membahayakan jiwa kita, biarkan saja. Baik, untuk pertanyaan berikutnya silakan. Bapak-bapak atau Mas silakan. Ya. Boleh maju ke depan saja. Ini Mas. Oke, terima kasih Prof. Muhyiddin atas waktunya. Ya, ingin saya tanyakan tadi. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Imam Alif Hidayat. Saya Imam Alif Hidayat. Iya. Kebetulan asli siapa? saya Imam Alif Hidayat. Oh, Imam Arif Hidayat. Tadi saya dengarnya. Ya, mungkin karena puasa ya Bu ya. Ya, mungkin. Karena puasa jadi mungkin rodok lemes ya. Tapi tetap semangat semua ya. Oke, Mas Arif. Alhamdulillah. Mas Arif ya? Alif. Ya. Ya. Ya, yang saya tanyakan, Prof, kebetulan tadi saya juga mendengarkan dari Prof Muhyiddin terkait representatif Tuhan. Jadi kita ini sebagai representatif Tuhan itu kan tadi disampaikan bahwasanya lingkungan ini sudah yang menghancurkan sendiri kan dari manusianya sendiri. Jadi kita sebagai Gen Z ini, bagaimana menjadi representatif Tuhan yang baik kelak yang mana 20 tahun ke depan. Ya, semoga kita masih sehat walafiat, yang mana kita masih umur kita ini yang akan menggantikan. Umurnya berapa sih? Baru saya 17 tahun Bu. Oh, 17 tahun. Enggak, baru 25-an lah. Masih muda saya, oh, 15. Gitu. Oh, 15. Dibalik tapi. Jadi ke depan nih karena kita yang menjadi penerus-penerusnya Prof Muhyiddin, Bunda Cita dan lain-lain ini, seperti itu. Mungkin terkaitannya dengan lingkungan tadi sendiri, Prof. Mungkin terima kasih, itu saja dari saya. Bila ada kurang dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dilakukan oleh Gen Z atau Gen Zita terkait bagaimana kita mempertahankan dan menjaga lingkungan kita sebagai representatif dari Tuhan? Ya, ini manfaatnya ngaji ya. Mungkin orang lain atau kelompok pemuda lain atau organisasi lain, sama-sama mereka itu terlibat di dalam pelestarian lingkungan. Tetapi kalau Gen Z di Masjid Al-Akbar atau pemuda-pemuda Islam dan lain sebagainya gitu, melakukannya dengan basis teologis yang kuat, sehingga apa yang dilakukannya ini bernilai ganda. Satu, secara lahir maka akan berdampak positif bagi pengembalian keseimbangan alam, dan itu positif untuk masa depan. Ya, tetapi di sisi lain ia menghayati ini sebagai bagian dari ibadah. Sebagai apa? Sebagai representasi Tuhan, yang apa Tuhan mengendaki baik, kita melakukan bagaimana yang diinginkan
Tuhan, itu secara teologis. Dan Allah memberikan kepada kita ini, ya, kepada manusia ini ayat-ayatnya. Apa ayat itu? Tanda-tanda kekuasaan. Ada 2 ayat di dalam hal ini apa? Satu Qur'aniyah yang kita tadi sudah khatamkan itu. Itu adalah ayat-ayat, tanda-tanda, hujah-hujah. Ya. Tetapi ada juga yang bersifat kauniyah. Orang menyebutnya juga dengan istilah Al-Qur'an, ya, Al-Kauni. Quran, ya, Quran itu artinya bacaan. Bacaan yang terhampar. Apa itu? Tumbuh-tumbuhan, gunung, alam semesta raya ini adalah semua ayat. Baiklah, kalau anak-anak Gen Z menghayati dengan mudah, sekali kita melakukan perusakan alam, maka sama dengan kita merobek ayat-ayat Allah. Ia bukan Al-Quran mushaf yang kita robek, tetapi ayat-ayat Allah yang terhampar itu kita rusak. Apakah kita tidak berdosa? Gitu. Memang seolah-olah ini bukan perbuatan ibadah, seperti perbuatan biasa saja. Tetapi kalau setelah pengajian ini kita menjadi tahu bahwa semua yang kita lakukan itu adalah ibadah. Bismillah, kita tanam bibit. Bismillah, kita siram dia, kita kasih pupuk. Setiap amalan kita itu adalah ibadah. Tapi ini baru tahu kalau kita ngaji begitu kan? Jadi ibadah itu tidak hanya hal-hal yang bersifat ritual, tetapi bisa terimplementasi di dalam merawat lingkungan, menjaganya supaya tetap lestari gitu ya. Tidak mencemari dari lingkungan kita. Itu yang bisa kita lakukan. Lalu kita hayati itu sebagai pelaksanaan ketaatan kepada agama. Insya Allah yang demikian kalau dilatihkan sedikit demi sedikit, nggak usah yang terlalu besar gitu merubah dunia. Perubahan dunia ini terjadi dari hal-hal kecil yang dilakukan oleh anak-anak muda. Insya Allah. Dan kalau itu didasari oleh basis teologis yang kuat, maka Islam ini akan mewarnai kebaikan peradaban dunia ini. Begitu Bu Cita. Nggih. Gimana Mas Arief? Sudah paham ya? Selain itu mungkin kebaikan-kebaikan kecil yang kita lakukan keseharian, membuang sampah pada tempatnya, kemudian menjaga kebersihan, dan sedapat mungkin kita berhemat untuk sumber daya yang sudah ada, sumber daya alam yang ada kita hemat, itu mungkin akan menjadi bagian penting dalam usaha kita untuk menjaga lingkungan. Betul. Baik, untuk pertanyaan berikutnya silakan Kakak. Iya, boleh, silakan. Boleh ke depan saja ya, biar mudah kameramennya untuk mengambil gambar. Silakan. Baik, sebelum pertanyaan kami sampaikan bahwa puasa hari ini, buka puasa kita dipersembahkan oleh Bapak Dr. Haji Asep Heri SHMH KRMP. Semoga beliau Bapak Dr. Asep Heri diberikan karunia kesehatan, keselamatan, keberkahan dan juga kebahagiaan dunia akhirat. Kalau kemarin lusa yang mempersembahkan Kiai Zuhri, Kiai Muhyiddin Zuhri, matur nuwun Kiai. Semuanya habis, semuanya berkah. Moga silakan. Dari mana Bunda? Assalamualaikum warahmatullahi Namanya wabarakatuh. siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova. Boleh lebih kenceng lagi, semangat. Nama saya Nova. Ya. Mau tanya Kiai sama Nggih. Bunda ya. Saya kan bagaimana ibadah apa yang diajarkan kepada Bunda, orang tua? mic-nya dikencengin biar. Iya. Ya. Ibadah apa yang diajarkan kepada orang tua yang sedang mengalami pelupa gitu loh. Kan kadang sholat, kadang tidak gitu ya. Sebagai keluarga kan kepingin mengingatkan, jadi kita tidak tahu supaya keinginan anak kan kepingin orang tua tersebut selalu ingat Allah gitu loh. Tapi kalau diingatkan marah nggak?
kadang kan sholat ya, padahal sudah sholat katanya belum. Begitu Kadang juga sudah makan sebaliknya. katanya belum. Ya, katanya ya sebaliknya gitu ibunya ya. Bagaimana Ustadz? Mohon. Tapi kalau pencerahan. diingatkan marah apa enggak orang tuanya? Enggak. Oh enggak, oke. Enggak. Oke. Kebetulan sabar lah gitu. Sabar, iya. Bu Novi ya? Iya, Nurfa. Bu Nova. Dengan Nurfa. Bunda Nurfa. Bunda Nova, baik Bunda Nova, terima Terima kasih. kasih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menghadapi orang yang pikun. Iya, demensia ya. Iya, betul. Iya. Satu, Bu Norva atau siapapun yang memiliki keluarga mengalami demensia harus banyak sabarnya, ya, dan banyak waspada Yai, hati-hatinya. sekarang itu pikun itu tidak hanya menjangkit orang yang sepuh, yang muda-muda, ini pikun-pikun banyak. Oh gitu ya. Betul? Alhamdulillah banyak yang ngaku. Baik. Ya, sebenarnya Al-Quran itu resep yang sangat mujarab untuk menjaga resiliensi atau kekuatan dari ingatan kita, memori kita, Quran, ya, terutama dengan dibaca. Secara teori keterlibatan syaraf mata, ya, kemudian koordinasi dengan syaraf lisan, gitu, dengan otak, itu akan terus aktif kalau kita mau deres Quran itu. Nah, bagaimana kalau sudah terjadi orang demensia misalnya, kalau dia masih bisa membaca Al-Quran, Ibu, ya, sebaiknya Suruh baca Quran. Terus. Suruh baca Quran. Ya, mudah-mudahan Allah menyelamatkan dan menolong beliau. Tetapi seandainya tidak bisa, gitu, maka zikir sebisanya itu adalah pilihan yang terbaik, gitu. Gitu Ibu Norva ya. Mudah-mudahan manfaat. Nggih, Bunda Nova. Gampang mengingatkan, apalagi yang diingatkan boten marah-marah. Wah, itu Masya Allah, alhamdulillah. Berbahagia menjadi orang tua yang ketika diingatkan tidak marah-marah. Ada pertanyaan lagi, Bapak? Silakan Pak, jangan dipendam Pak. Ini ngajinya ngaji ngabuburit, bukan. Ya, sudah ada pertanyaan. Monggo silakan ke depan saja Pak. Ini ada mic-nya tersendiri. Nah kan, Bapak kesini aja loh Pak. Sungkan ya? Sungkan. Duh. Ini Mas, halo. Iya. Bagus sekali pertanyaannya ya. Oh belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Izin berdiri Bapak, izin berdiri. Ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Didin atas waktunya. Ceramah ini temanya saya pikir adalah harmoni hidup di alam, sayang yang di bumi, maka yang di langit pun akan menyayangimu. Tapi sebaliknya, apabila kita merusak yang ada di bumi, tapi tunggulah kerusakan atau kemurkaan yang ada di langit. Yang jadi masalah begini Ibu, bahwa kerusakan di bumi itu kelihatannya difasilitasi. Nah itu bagaimana kemudian yang memfasilitasi tentang kerusakan di bumi ini, itu bagaimana sebenarnya hukumnya, itu dari agama. Kita melihat bahwa baru-baru ini di 3 provinsi di Kali Sumatera, kita menyaksikan semua seperti itu. Semua tahu bahwa penyebabnya itu adalah kerusakan ekologi. Nah sekarang yang jadi masalah itu, yang memberikan izin tentang kerusakan ekologi itu sebenarnya bagaimana hukumnya di dalam Islam. Demikian Prof yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Prof langsung. Baik. Ini pertanyaannya sederhana. Terhadap pelaku kerusakan alam yang itu tentu adalah dosa, bagaimana yang mengizinkan dia? Gitu. Nah, tentu dia menanggung beban kesalahan itu sebesar apapun dia akan mendapatkan dosanya. Jangankan dia yang memiliki kebijakan atau izin,
ya untuk melakukan kerusakan itu. Sedangkan orang yang melakukan pembiaran saja itu menganggap bahwa itu sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa. Ridho bil maksiati maksiatun, itu kaidahnya. Ridho kepada sesuatu perbuatan maksiat, sementara kita tahu sebenarnya itu perbuatan maksiat, tapi Allah sudah lazimlah begitu, itu orang usaha ya begitu, ada sebagian yang legal, campurannya ilegal. Penebangan kasih izin pasti ada yang legal, pasti campur juga yang tidak legal. Kalau kita sebagai pejabat tahu begitu lalu membiarkan, itu sama dengan ridho bil maksiati maksiatun. Ya. Jadi sama halnya kita dengan pelaku kejahatan itu. Makanya kalau dalam hukum positif kita kan juga demikian, pembiaran itu kan salah. Pembiaran itu dihukum gitu. Dalam Islam pun juga demikian. Makanya Bapak Ibu, siapapun yang hadir umpamanya di sini atau saudaranya, bahwa pejabat itu adalah orang yang memegang urusan banyak orang. Cara dia gampang untuk berbuat baik, cepat masuk surga adalah membuat kebijakan yang adil. Gitu. Cara cepat untuk masuk neraka adalah tanda tangan yang ridho bil maksiati. Gitu. Tahu itu kredibilitas pengusahanya nggak jelas gitu ya. Tapi dia apalagi pakai gratifikasi. Gratifikasinya sudah dosa, kebijakannya dosa lagi, dan itu nanti jariah dosanya. Setiap perbuatan terus-menerus itu akan dia mendapatkan kiriman dosanya. Demikian Bapak, mudah-mudahan kita diselamatkan dari semuanya itu. Amin ya rabbal alamin. Ternyata menjadi pejabat itu mudah untuk mendapatkan pahala, tapi juga mudah untuk mendapatkan dosa, nggih Yai. Mudah-mudahan para pejabat kita di Jawa Timur semuanya amanah. Amin ya rabbal alamin. Baik, pertanyaan berikutnya masih ada kesempatan. Ya, boleh. Kakak maju aja sini, Kak. Mic-nya. Sini, Kak. Ya, lebih cepat kalau ke depan kayaknya. Terus, maju aja Kak. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh dari kamera ini. Prof, Bisa matur terjangkau. nuwun sama hostnya yang cantik jelita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, saya ingin menanyakan. Ini siapa? Oh, saya Fitri. Kebetulan Oh, iya. saya UMKM Batik Ngejreng, mau memberikan kartu nama untuk Prof. Prof aja? Iya, Mbak Cita juga. Oh iya. Iya. Batik gratis Prof. Insya Allah. Prof, yang saya tanyakan, sekarang itu kan lagi maraknya yang saya lihat di Instagram itu wali kota itu tidak boleh membuang sampah sembarangan lah. Saya juga punya salah satu andalan UMKM saya, tas yang ramah lingkungan. Terus saya juga pernah mendengar di Suara Muslim membuang sampah di tempat yang tidak pada tempatnya itu benar-benar hukumnya haram. Dan yang saya tahu di sekitar, ya saya nggak usah disebutkan di mana, itu ada sih sebagian emak-emak itu tetap membuang. Prof, saya harus menegur seperti apa ya agar tidak tersinggung? Ngapunten seperti itu, pertanyaannya nggak apa-apa ya Prof, Mbak Cita? Ye. Itu aja, terus saya minta juga doa untuk anak saya agar cepat mendapatkan pekerjaan. Minta doanya ya Prof. Matur nuwun, ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi ini masih puasa tapi sudah Idul Fitri, namanya Kak Fitri. Maka buanglah mantan pada tempatnya. Monggo Prof, bagaimana kita menegurnya dengan cara apa supaya tidak ada ketersinggungan? Baik. Sama ketika kita menyatakan membuang sampah itu di luar tempatnya adalah perbuatan dosa, kemungkaran kan? Dia bisa menimbulkan polusi dan seterusnya, banjir dan lain sebagainya. Maka man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadi. Kalau panjenengan Satpol PP tangkap aja gitu ya. Fa illam yastati, tapi kalau tidak punya kewenangan untuk itu,
fabilisani, ya, yaitu dengan apa? Dengan dituturi, dengan menyampaikan nasihat, tentu dengan cara yang baik. Ibu, mohon maaf, di samping kita ada tempat sampah. Nah, itu sambil menunjukkan begitu akan lebih baik. Nah, cara orang Indonesia mengerti sopan santun tentu sangat banyak perbendaharaannya. Fa'ilam yastati fa biqalbi. Kalaupun kita tidak bisa menjangkau untuk menyampaikan secara langsung itu, fa biqalbi, maka dengan hati. Dengan hati itu maksudnya apa? Dengan hati itu satu, kita harus menyampaikan ketidaksetujuan kita, ngene iku lho gak bener gitu ya. Lalu nanti kalau kita punya jaringan, kalau kita punya teman, ayo yuk bikin gerakan yuk, misalnya pengolahan recycling sampah misalnya melalui ibu-ibu di kampung-kampung, botol-botol dikumpulkan dan lain sebagainya menjadi bank sampah dan seterusnya. Itu satu gerakan-gerakan yang sangat baik, Ibu. Dan bapak-bapak, teman-teman sekalian, itu merupakan satu ibadah. Dalam rangka apa ya tadi, kembali untuk membuat keseimbangan alam sebagaimana dikehendaki Tuhan, dan itu berarti kita berseiring dengan ridhonya, insya Allah. Nah, itulah saya kira yang bisa saya sampaikan, punya cita ya, mudah-mudahan manfaat. Dan putranya mudah-mudahan segera mendapatkan diberikan pekerjaan oleh Allah pekerjaan yang berkah. Kemudahan, semua juga kita putra-putrinya diberikan menjadi putra-putri yang soleh solihah. Amin. Manfaat, sukses dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, telah kita simak bersama pemaparan sekaligus tanya jawab bersama beliau Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhyiddin Zuhri MAG. Selanjutnya berkenan Prof untuk menyampaikan closing statement dan juga berkenan untuk memimpin pembacaan doa. Kami persilakan. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari pengajian sore ini dengan cara berbuat sebisa mungkin untuk kebaikan lingkungan kita dan menjauhkan hal-hal yang bisa merusak keseimbangan alam lingkungan kita, baik lingkungan tumbuhan, hewan, dan apapun di sekitar kita. Tentu dengan basis rasa sayang kita melakukan apa yang menjadi keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan Allah mengijabah semua harapan kita. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fariqal furqan wa munzilal qur'ani bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan wa a'idhu alaina sininan ba'da sinin wa awaman ba'da awamin ala ma tuhibbu wa tarda ya dzal jalali wal ikram. Allahumma bima qassamta lana fi hadhihi lailati syarifati min kulli ra'fatin wa rahmah a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa riqaba ummahatina wa riqaba ustadina wa riqaba hibbaina min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan juga pemirsa, telah kita ikuti bersama rangkaian ngaji ngabuburit kita hari ini Selasa tanggal 24 Februari bertepatan dengan tanggal 6 Ramadan 1447 Hijriah. Kami sampaikan bahwa acara ini diselenggarakan oleh Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya dan didukung oleh pesantren Digipreneur Al Yasmin dan juga Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur. Bapak Ibu, kami sampaikan juga bahwa persembahan buka puasa hari ini adalah dari Bapak Dr. Haji Asep Heri SHMH
Semoga beliau Bapak Dr. Haji Asep Heri diberikan karunia kesehatan, keselamatan, keberkahan dan juga kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ikuti terus ngaji ngabuburit yang diawali dengan khotmil Quran dan jangan khawatir yang berada di ruang utama Masjid Al-Akbar Surabaya ini akan mendapatkan paket takjil gratis setiap hari selama bulan suci Ramadan. Saya Cita Helmi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.